tahun 2016 kemarin lulusnya. Ya, alhamdulillah berarti kita sudah sama-sama memiliki sertifikat profesional seorang dosen ya. Baik Bapak Ibu, next boleh Mas. Ya, ini sekilas tadi sudah dibacakan oleh moderator mengenai CV saya ya. CV saya, jadi terakhir saya sampai dengan sekarang ada 2 tugas saya, mungkin disinggung oleh narasumber sebelumnya, cari sebanyak-banyaknya untuk penunjang di luar kampus Bapak Ibu. Jadi saya jarang di kampus, bukan berarti tidak mengajar ya, tapi jarang di kampus saya cari kesibukan kegiatan yang satu linear dengan kita, baik di Kementerian Dikti, Kementerian Agama, mungkin Bapak Ibu yang lebih paham, banyak kegiatan yang bisa kita ambil. Ya, contoh saya dapat di tahun 2018, saya coba iseng-iseng ngelamar ke volunteer Asian Games. Alhamdulillah saya diterima menjadi supervisornya sih sebenarnya, tim IT-nya untuk media center. Ngebawahi ada berapa negara yang saya bawahi. Kebetulan di bawahnya ada beberapa mahasiswa-mahasiswa yang untuk volunteer juga. SK-nya, sertifikatnya itu bisa menjadi penunjang kita bahwa kita dipercaya untuk kegiatan delegasi oleh pemerintah. Terus saya menjadi auditor CHSE. CHSE ini keluar dari Kementerian Pariwisata di sejak COVID-19. Ya, di Indonesia banyak, tapi di Sumatera Selatan hanya ada 5 auditor CHSE, termasuk saya di Sumatera Selatan, termasuk Bangka dan Belitung. Sertifikatnya ini juga bisa kita pakai Bapak Ibu untuk pengisian BKD LKD kita. Ya, terakhir sampai dengan sekarang saya masih di tim evaluator siaga. Ini siaga ini kalau mau membuat pendirian pembukaan program studi baru. Jadi kami tim evaluasinya sebelum berkas itu dilimpahkan untuk asesmen lapangan. Ya, jadi banyak yang seperti yang dikatakan oleh Pak Effendi tadi, Pak Pandi ya kalau nggak salah ya, narasumber pertama tadi, duta kampus, MBKM sekarang lagi marak yang Bapak Ibu ya. Apalagi praktisi mengajar itu bisa kita manfaatkan sebenarnya ya. Oke, next. Mudah-mudahan yang online bisa mengikuti ya. Nah, Bapak Ibu kita sama-sama mengetahui bahwa ada tujuan untuk kita membuat BKD. Apa kalau kita lihat dulu apa sih BKD? Merupakan gambaran beban SKS dosen ya, melaksanakan tridharma pendidikan, pengajaran, penelitian dengan pengabdian masyarakat ya, tridharmanya untuk 1 semester ke depan dengan unsur-unsur utama terdiri dari yang tadi ya. Jadi artinya di aplikasi BKD tadi akan terisi dengan rekodnya kita dalam 1 semester ya. Nanti kita akan bahas kupas tuntas sampai dengan Bapak Ibu bisa cetak sendiri hasil dari LKD BKD-nya untuk pelaporan, untuk pertanggungjawaban dalam 1 semester sertifikasinya. Nah, kalau kita lihat di tabel, ya Bapak Ibu, kalau kita lihat di tabel ini, dosen dengan tugas tambahan sama dosen yang biasa, ya DS dengan DT. Ini menyinggung lagi narasumber yang sebelumnya. Kalau Bapak Ibu ada dosen dengan tugas tambahan, walaupun kita dimanjakan dengan SK-SK tugas jabatan kita, tapi kalau saran kami, sebaiknya tetap melakukan tridharma tersebut. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu akan sangat kesulitan ketika melakukan kenaikan pangkat. Tidak ada histori kita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melampirkan SK Rektor, SK Kaprodi, tidak akan dianggap. Karena tidak ada tridharmanya di situ. Ya, gitu. Jadi artinya walaupun Bapak Ibu menjabat Kaprodi, menjabat apalagi Kabak misalnya, betul, itu tetap harus lakukan tridharma itu, ya. Karena inilah rekam jejak kita, Bapak Ibu. Disinilah rekam jejak kita, ya. Oke, ini saya kutip dari L2 Dikti wilayah 6, ada dua bagian, ya. Kalau kita lihat dari sisi yang sebelah kiri itu status dosen aktif atau izin belajar. Bagaimana flowchart-nya, bagaimana flowchart dia melaporkan, yaitu dari dosen pengusul, terus atasan langsung ini bisa Kaprodi, Kajur,
terus minta tanda tangannya, persetujuannya, lalu ke asesor 1 dengan asesor 2, ya, levelnya mungkin sama, asesor 1 dengan asesor 2, terus baru selesai. Nah, berbeda dengan yang sebelah kanan, tidak aktif cuti atau tugas belajar. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lebih paham apa cuti belajar, tugas belajar, dan sebagainya. Dia hanya batasnya sampai dengan atasan saja. Jadi tidak perlu asesor. Tapi rekodnya, rekam jejaknya, tetap kita lakukan pelaporan ke BKD, Bapak Ibu. Ya, artinya aplikasi BKD ini, pelaporan BKD ini, inilah yang akan menjadi bukti real, bukti otentik kita dalam melakukan tugas kita sebagai dosen. Oke, next. Operator, bisa minta tolong, next. Oke, Bapak Ibu, karena kita hari ini namanya pelatihan, silahkan di-scan atau buka website itu, maka Bapak Ibu akan bisa langsung mendownload aplikasinya secara langsung. Begitu juga yang online, silakan boleh langsung di-scan barcode-nya atau buka websitenya www.bit.ly/bkd dosen individu. Ya, boleh, silakan kita sambil download. Boleh langsung di-scan kalau ada yang mau scan. Ada yang kesulitan, boleh angkat tangannya Bapak Ibu. Bisa ditampilin dulu nggak, Mas? Ditampilin. Yang tadi. Ah ya, itu. Nah, ini bisa di-scan atau bisa ketik websitenya. Ada yang sudah kebuka, Bapak Ibu? Ada 2 file nantinya, ada 2 file di situ nantinya, ya. Kalau bisa yang punya laptop langsung di laptop, jadi langsung dikerjakan. Ya, begitu juga yang online. Kalau bisa langsung di-download, silakan dilakukan download. Oh ya, sebelum saya lupa, kalau ada yang punya antivirus, mohon di-disable-kan dulu. Ya, kalau ada yang punya antivirus, Madap khususnya, bisa di-disable-kan dulu supaya nanti database-nya tidak terindikasi virus. Ya, di-disable-kan dulu antivirusnya. Ada yang kesulitan membuka? Apa pesan errornya, Pak? Ya, itu bentuknya dalam bentuk RAR. Bisa di next, Pak. Di ini sudah terbuka semua ya, Bapak Ibu ya? Ada next slide, bisa minta tolong, Pak? Nah, bentuknya seperti ini ya. Betul? Bentuknya seperti ini. Ini bentuknya RAR. Di-download dulu. Setelah di-download, pilih tempat penyimpanannya ada di mana. Ya. Di-download dulu filenya karena bentuknya RAR. Diekstrak dulu nanti. Setelah di-download, pilih dulu disimpan di mana. Bisa, Pak? Ini sudah, Pak. Ini. Nah, itu baru jalan ya, Pak. Di double klik dulu, Bu. Ini di double klik dulu. Nggak kelihatan ya. Ini di double klik dulu, nanti terbuka satu lembar baru disimpan di situ. Gimana, Pak? Sinyal nggak support. Wifi-nya ya. Bisa, Pak? Iya, itu diekstrak dulu, Pak. Kalau sudah posisinya seperti itu, diekstrak dulu. Ekstrak to, ya. Bapak bisa pilih dulu di mana lokasinya, tempat penyimpanannya. Boleh, Pak, next slide, Pak, di bawahnya. Nah, ini.
Posisinya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu, isinya ada dua file, satu database, satu aplikasi. Ya, ini diekstrak dulu, pilih lokasi penyimpanannya ada di mana. Sudah sampai sini? Sudah? Yang di Bapak Ibu belakang bisa? Bisa ya? Ya, sudah sampai sini? Boleh di next, Pak? Nah, ini ada dua file yang di-download, ada dua file yang di-download. Yang pertama adalah yang paling atas itu database kita. Yang database kita ketika kita menginput data kita nanti terekam di situ. Yang kedua adalah aplikasinya. Sama, ada dua file? Sama, oke. Tugas Bapak Ibu, karena filenya seragam, nanti kan ini akan kita kumpulkan ke asesor ya. Kita akan kumpulkan ke asesor, kalau tidak kita lakukan rename, melakukan perubahan nama, maka akan bertumpuk menjadi satu. Maka Bapak Ibu lakukan tugasnya untuk merename nama ini. Jadi yang BKD ini di-rename, yang aplikasinya di-rename. Karena kita sekarang masa pengumpulan ganjil ya? Genap ya sekarang? Ganjil genap ya, ganjil 2022. Jadi tulis saja BKD TA 2022 strip 2023 nama Bapak Ibu ya. Database-nya samakan saja. Supaya tidak tertukar ketika kita melakukan penilaian ke asesornya nanti. Silakan lakukan rename dulu. Gimana? Lakukan rename untuk database dan aplikasinya. Samakan saja. Jadi kalau aplikasinya BKD TA 2022 strip 2023 Budi, berarti aplikasinya genap ya, aplikasinya juga samakan saja namanya. Ya, boleh. Strip Pak, dia nggak bisa garis miring, strip. Dikasih strip lah. Berhasil tahap ini? Belum ya? Oh, terlalu cepat saya. Oh, mohon maaf, mohon. Iya, Pak. Iya, mohon maaf. Habis makan tadi, Bu, soalnya, Bu. Bisa, Pak? Oh, sudah duluan Bapaknya. Iya, sabar, Pak. Sabar. Yang di belakang diem-diem pakai pertamak. Sabar, Pak. Belum tahap ke situ gitu. Nah, itu double klik, Pak. Double klik di situ. Ya, nah itu baru download. Downloadnya di situ. Ya, betul. Ya, tunggu ini, Pak, selanjutnya. Oh, Bapak nggak punya ini. Ya, apa fungsi rename supaya tidak terjadi penumpukan pada saat kita melakukan penilaian ke asesor, Bapak Ibu? Nah, ini baru download. Iya, filenya. Setelah selesai berhasil di-download, silakan lakukan rename. Rename ganti dengan nama Bapak Ibu masing-masing. Double klik gitu, Pak.
itu diekstrak. Nggak masalah Pak, nama terserah, bebas. Nah itu diekstrak. Oke. Oh ya, Bapak Ibu, sebelum melangkah lebih jauh, saya menyarankan tidak ada yang melakukan penyimpanan BKD atau file-file penting di C ya, di dokumen, di download. Kenapa tidak boleh? Nanti kalau laptopnya error, virus, yang dihapus duluan adalah yang C. Nangis gitu, hilang file itu. Makanya lakukan penyimpanan file-file penting ada di D, betul. Ya, ketika komputer kita virus, D tidak akan diutak-atik, tapi C yang duluan akan dihabiskan oleh virusnya. Ya, oke. Rata-rata sudah ya. Boleh dibesarkan Pak slideshow-nya? Oke, ini sudah. Ya, next. Nah, ini asumsinya Bapak Ibu sudah melakukan rename ya. Asumsinya adalah Bapak Ibu sudah melakukan rename terhadap dua file tadi. Ingat, yang file pertama itu adalah yang bentuknya kertas, dokumen, itu adalah database. Yang kedua itu adalah aplikasi. Ketika Bapak Ibu mau compile atau mau dilakukan penilaian oleh asesor, dua file ini jangan pernah ketinggalan. Kenapa jangan pernah ketinggalan? Karena aplikasi dan database-nya itu satu apa ya, dibungkus menjadi satu. Kalau Bapak Ibu cuma ngopinya filenya baik, database-nya akan tidak ikut, akan hilang. Aplikasinya tidak akan bisa dibuka. Itu. Paham ya? Jadi dua file ini harus di-copy dua-duanya. Oke? Dan jangan pernah melakukan rename setiap semester misalnya. Ya. Nama kita boleh ditambah BKD tahun berapa, semester genap atau ganjil. Oke, asumsinya Bapak Ibu sudah ya, ini termasuk nanti yang di Zoom ya. Silakan double klik aplikasinya. Silakan double klik aplikasinya sampai muncul menu login. Sudah? Sudah double klik aplikasinya sampai muncul menu login ya? Aplikasinya database nggak ada. Ya. Sebentar. Kalau sudah, ini kan kita tidak punya database baru ya. Artinya kita meng-create database yang baru. Tidak punya data kita di dalam database itu sendiri. Kenapa? Karena ini kan BKD individu. Artinya isi database ini isinya nanti punya Bapak Ibu sendiri. Bukan punya teman. Silakan isi nama dan passwordnya. Kalau mau lebih gampang, nama, passwordnya NIDN. Biar lebih gampang. Ya, tidak usah pakai kode huruf besar, huruf kecil, enggak usah. Ya, jadi silakan isi nama, passwordnya mau 1 sampai 6 boleh, mau pakai NIDN boleh. Yang lebih mudah Bapak Ibu ingat. Setelah itu klik login. Gimana? Iya. Simpan lalu bisa langsung ke menu berikutnya. Pak, mau minta tolong? Menu berikutnya. Slide berikutnya. Nah, sampai sini. Ada yang sudah berhasil sampai sini?
Ibu ekstrak ulang. Coba diekstrak ulang. Nah, coba yang ini dulu. Yang itu nanti tinggal direndam enggak? Ya, yang di atasnya nggak apa-apa dihapus. Diekstrak ulang, Pak. Kalau dia begitu berarti diekstrak ulang. Ya. Kalau yang sudah berhasil sudah. Coba diekstrak ulang, Pak. Sampai dengan muncul menu yang ada di depan. Oh, baru masuk. Iya, Bu. Webnya coba minta ke teman. Mana? Tadi sudah. Lagi berada. Ya. Oke, yang di belakang sudah, Pak ya. Diekstrak, Pak. Nih, ekstrak. Kalau bisa bikin folder di D, kasih nama misalnya BKD, laporan BKD misalnya. Letakkan di situ. Bisa, Bu? Belum. Ini ya. Database-nya nggak tercopy berarti, Pak. Diekstrak ulang. Coba matikan dulu. Di disable dulu. Diekstrak ulang coba, Pak. Iya, diekstrak ulang. Oke, bagi yang sudah berhasil, Bapak Ibu silakan isi jenis perguruan tingginya, nama perguruan tingginya, nama rektor, nama fakultas, nama dekan, sampai dengan insert logo kampusnya, ya, insert logo kampusnya. Kalau yang sudah berhasil masuk sampai sini, silakan lakukan itu. Kalau yang tidak bisa, pada saat login tidak ada simpan, langsung tulisan keluar, aplikasinya diekstrak ulang, Pak. Ditimpa, diekstrak ulang. Kemungkinan ada kesalahan pada saat kita ekstrak tadi. Gitu. Ya. Oke. Gimana, Pak? Di strip aja. Yang tidak perlu diisi, menurut Bapak Ibu ya tinggal di strip saja.
Password itu nama kita sama NDN. Terus ada pertanyaan sudah di-download tetapi tidak bisa dibuka. Matikan wifi dan video. Ya, ada pertanyaan dari Pak Tri dari nama Ya. dan passwordnya apa? Sudah di-download tapi tidak bisa dibuka. Oh, di ruang Tidak Zoom bisa. ya? Ya, ruang Zoom. Oke, Bapak Ibu yang di ruang Zoom, untuk nama dengan password itu bebas. Bebas. Mau pakai nama kita lengkap, passwordnya NIDN atau 1 sampai 9, 1 sampai 6 bebas. Karena kita membuat database baru. Ya, meng-create database baru. Panitia, tampilan layarnya ada gangguan? Ya, minta bantuan boleh. Terima kasih banyak Pak yang sudah berhasil minta tolong bantuannya ya ke Bapak Ibu yang lain. Nah, oke. Bisa dilanjut Bapak Ibu yang sudah sampai sini? Bisa ya? Insert logo masing-masing kampusnya satu logo kayaknya ya. Atau ada logo lain? Kayak satu logo ya. Oke, sudah sampai sini ya. Oke, boleh di next Pak. Next slide. Nah, sampai dengan sini. Ketika Bapak Ibu termasuk yang online, yang di Zoom, kalau sudah sampai sini, artinya kita sudah siap untuk mengisi BKD kita, ya, sampai nanti keluar LKD-nya. Jadi Bapak Ibu aplikasi ini include 2. Rencana BKD, rencana beban kinerja dosen. Yang kedua adalah LKD, laporan kinerja dosen. Yang mana yang dilaporkan ke asesor? Yang mana? Hah? LKD-nya kan? BKD-nya kemana? BKD-nya kemana? Ke jurusan Bapak Ibu. Yang kurang SKS, yang kurang penelitian, yang kurang pengabdian. Itulah menjadi tanggung jawab dari program studi atau jurusannya masing-masing. Itu, ya. Artinya BKD dengan LKD ini sama-sama penting. Oke? Tapi ada beberapa asesor yang minta BKD juga ya, Bapak Ibu. Ada asesor yang begitu. Nah, ada berapa orang yang sudah sampai ini di ruangan ini? Boleh angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang lain? Nggak bisa nyimpan ekstrak ulang, Pak. Yang lama dihapus, ekstrak ulang. Masa? Yang lamanya dihapus dulu, baru ekstrak ulang. Oh, masih nyari sinyal. Oke. Gimana, Pak? Di strip. Kalau yang tidak ada, di strip saja. Strip, strip. Ah, boleh. Oh, semadap. Semadap di ini. Iya, semadap memang jahat, Pak. Karena ini kan latihan ya. Jadi kalau nomor sertifikat belum keterima di apa 1 2 3 4 5 boleh. Itu nggak masalah ya, karena ini kan pelatihan dulu, latihan dulu. Apa Pak Dul? Boleh, boleh. Boleh. Iya, karena satu sebentar ini ya. Ini ya. Yang tidak dipakai buang saja nggak masalah. Mau kalau buat baru berarti nama baru, login baru.
Oke, Dan Pak, cara mengisi nama prodi dan nama jurusan di ruang Zoom. ya, nama prodi dengan nama jurusan, Pak ya. Nama prodi kita, home base kita. Ya, misalnya pendidikan agama Islam. Kalau tidak ada jurusan, di strip saja. Kalau tidak ada. Jadi kolom-kolom yang di awal tadi, kalau tidak ada, itu di strip, boleh di strip saja, nggak masalah Bapak Ibu. Karena itu nanti bisa kita rubah sebenarnya. Yang sudah berhasil sampai sini boleh deh bantu Bapak Ibu yang lain yang sudah berhasil sampai sini. Logo tidak bisa masuk kemungkinan besar. Kapasitas logonya mungkin kemungkinan besar. Ya, diulang nggak apa-apa. Logo Kemenak kan banyak Bapak Ibu kan? Banyak kan? Yang cari yang PNG. Karena kalau PNG kan dia tidak punya latar logo. Tidak kedetek deh Pak ya. Di all file sudah ada lagi. Yang mana tadi? Oh, sebentar Pak. Kita ekstrak konten dulu lah ya. Dia tidak kedetek di ini. Tidak mau dibuka, dikunci oleh Windows. Caranya kan bentuknya bukan seperti ini tadi Pak. Iya. Bentuknya gitu kan. Tapi nanti bisa di-edit lagi Pak. Bisa. Bisa. Kalau salah. Iya, bisa. 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 Kan baru latihan. Yang Bapak Ibu download di awal itu bisa dijadikan master ya nanti. Artinya nanti di semester berikutnya mau laporan lagi, yang masternya yang di-copy, bukan yang sudah terisi. Itu. Gimana? Yang mana? Iya, nanti. Sebentar Pak. Oke. Kita yang sudah selesai, oke, boleh dilanjut Pak operator. Kita mulai dari poin 1 ya, Bapak Ibu termasuk yang online, yang lagi di Zoom, yang sudah berhasil, kita lanjut next. Next slide. Oke. Yang poin nomor 1, ini adalah identitas Bapak Ibu semua. Ya, baik yang di ruangan ini maupun yang ada di ruangan Zoom. Ada nomor sertifikat, lalu ada tanda panah orin. Tanda panah orin itu untuk mengupload file. Bentuknya harus PDF. Kenapa bentuknya harus PDF? Agar memudahkan asesor untuk melakukan pengecekan, cross-check.
Ya. Jadi yang tanah panah orin-orin itu adalah upload file. Jadi kalau kita mengisi nomor sertifikat, yang kita upload adalah sertifikat serdosnya. Oke. Terus pendidikan S1, S2 atau S3 yang kita upload adalah ijazahnya, ya. Ijazah aslinya yang kita upload. Oke. Terus KTP sama upload foto. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom yang kita upload, lakukan penguploadan ulang. Upload filenya dalam bentuk PDF. Kalau dia lebih dari 5 mega, diekstrak saja dulu ya filenya. Karena terlalu besar kalau 5 mega. Satu file ukuran 5 mega dikali 5 lumayan. 25 mega berarti terlalu besar kapasitasnya. Ada yang sudah sampai sini? Bapak Ibu? Ada pertanyaan, Pak? Kalau ada pertanyaan, oh ya boleh. Apa Pak. penyebab tidak bisa di-download aplikasinya? Satu, jaringan. Jaringan internetnya lambat, karena yang saya upload itu ada 5 mega, lebih kurang 5 mega, hampir 6 mega aplikasinya. Yang kedua, di-disablekan dulu untuk antivirus. Karena database itu kalau antivirus yang agak-agak sensi dianggapnya virus. Jadi di-disablekan dulu antivirusnya. Kemungkinan 2 itu, ya, kalau Oke. tidak berhasil. Pertanyaan kedua, Pak, pendidikan nama kampus apa jurusan? Gimana? Pendidikan nama kampus apa jurusan katanya? Pendidikan apa nih maksudnya? Oh, pendidikan ini jurusan. Ya. Pendidikan ini jurusan. Misalnya saya teknik informatika. S1-nya teknik informatika, S2-nya teknik informatika. S3-nya apa misalnya? Kalau Bapak Ibu, betul. Terakhir Pak, apakah kebaharuan dari format laporan BKD dan RBKD tahun 2023? Apakah ada ini format kebaharuan yang terbaru? Sampai saat ini saya belum dapat info, Bapak Ibu. Tapi kalau kami di Dikti, kebetulan saya home base-nya di kementerian sebelah, pembaharuan yang terlalu signifikan belum ada untuk pelaporan saat ini. Tapi bagi lektor kepala dengan guru besar itu ada. Ya seperti yang dijelaskan oleh narasumber sebelumnya, ada untuk kewajiban khusus. Kalau yang lain belum ada. Itu. Nah, untuk nama asesor karena ini masih terekam di kementerian sebelah, Bapak Ibu boleh tulis sendiri manual namanya. Untuk saat ini tulis namanya manual sendiri. Pak tidak tahu nama asesornya. Kalau kami Bapak Ibu pengalaman, sebelum melakukan penunjukan asesor, kami melakukan permohonan dulu ke beliau. Berkenankah untuk menjadi asesor kami? Nah, pada saat kita melakukan itu bisa mungkin kontak dulu segala macam. Kita bisa minta apa namanya? Nama dengan niranya, Pak. Dengan nira beliau. Itu. Karena yang Bapak Ibu download itu kebanyakan masih asesor di kementerian sebelah, Kementerian Dikti. Yang tercatat di situ, tapi yang Kemenak belum terrecord memang di situ. Jadi artinya untuk asesor untuk saat ini masih manual Bapak Ibu tulis nama dengan niranya, ya. Itu. Ada lagi Bapak Ibu? Siapa lah nama asesornya? Itu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Silakan untuk poin 1, ya, sampai dengan berhasil disimpan. Sampai dengan berhasil disimpan. Baru kita balik lagi ke poin ke-2. Ya. Insert logo harus diisi, kenapa? Nanti pada saat pelaporan, logo itu ada berada di atas sekali, Pak, untuk di kertas laporan kita. Nyimpannya di mana, Pak? Ya, selanjutnya Pak, bidang ilmu yang sesuai diajarkan atau sesuai SK Japung, Pak? Sebentar, Pak. Sebentar ya.
Simpan dulu sini. Loh, tidak muncul. Ada dan kami iya, iya. Bukan apa yuk hapus jangan dihapus lagi belakang itu buat. Oh lagi no. Ya, ada ST ujungnya jadi programnya tidak hapus. Nah itu langsung jangan dihapus. Nah, nah. Itu aja dulu. Yo. Oh tadi itu mungkin programnya Hapus. ini Langsung bisa mau jangan pakai hapus. bentar. Gak usah pakai ini yuk. Spasi. Buka aplikasinya. Oh iya itu pakai dengan profil Aplikasinya. yang punya apa bang? Tas. Tidak kamu. Kalau logonya tidak tersimpan atau bukan tidak tersimpan, kalau logonya tidak terbaca, Bapak Ibu bisa cari yang format JPEG kalau enggak. Pak, Ya. bidang ilmu yang sesuai diajarkan atau sesuai SK Japung? Bidang ilmu yang SK Japung, Mbak. SK Japung ya? Iya. Kalau contohnya saya bidang ilmu saya teknik informatika, tapi saya mengajar sistem informasi kesehatan, sistem informasi geografi, tetap saja bidang ilmu saya apa? Teknik informatika artinya, gitu, ya. Iya. Japung kita. Sudah? Biodata? Berhasil? Biodata tersimpan? Berhasil. Oke. Boleh di next. Slide berikutnya, di next saja. Nah, lanjut ke poin kedua, yaitu kinerja bidang pendidikan. Ya, kinerja bidang pendidikan. Yang dijabarkan oleh narasumber pertama, Pak Apandi tadi, ini poin-poinnya. Ada A sampai M. Artinya, Bapak Ibu, di bidang pendidikan ini, banyak hal yang kita bisa lakukan selain mengajar. Ya, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di kampus itu bisa kita masukkan di sini. Poin berapa kira-kira yang bisa kita jadikan PUM kita untuk SKS kita. Jadi kalau ada yang kekurangan di bagian pengajaran, berarti bisa bertugas sebagai penguji, ya. Terus kalau di kampus biasanya banyak yang membina kegiatan-kegiatan BEM, olahraga misalnya, apalagi ya, lomba-lomba, itu bisa Bapak Ibu, SK-nya bisa kita masukkan menjadi kinerja kita. Jadi ini, coba di next Pak, mohon izin. Nah, ini contoh punya saya. Untuk jenis kegiatan, usahakan kata-kata yang kita lakukan pengisiannya, itu tidak membuat ambigu atau membuat bingung asesor. Saya ambil contoh, saya mengajar di MK Komputer dan Internet, lalu saya kasih kode mata kuliahnya, di prodi apa, berapa kelas, berapa mahasiswa, dan berapa SKS-nya. Kenapa itu harus lengkap? Termasuk kami sekarang yang online, yang sistem pelaporan online dari Dikti. Kenapa ini harus lengkap? Nanti Bapak Ibu, di akhir, di SKS akhir ini, itu yang akan menentukan asesornya. Ada pengalinya, dan pihak asesor yang tahu. Apakah kelas itu paralel atau tidak? Bapak Ibu mengajar kelasnya paralel atau tidak? Tidak. Hah? Kelas paralel itu begini Bapak Ibu. Bukan kelas yang dibagi per materi, bukan.
Tapi dalam satu materi itu 2 orang bisa ngajar sekaligus. Dibagi menit jamnya saja, itu paralel. Ya, kita sering salah asumsi kan bahwa kelas paralel itu pembagian pembagian pertemuan. Bukan. Ya. Nah, jadi artinya dilihat lagi kalau saran saya supaya tidak membuat bingung untuk asesornya, biar tidak nemen betanyo lah kalau bahasa Palembangnya. Kita lakukan untuk jenis kegiatan sedetil mungkin. Mengajar di prodi apa, mengajar di mata kuliah apa, kode mata kuliahnya apa, terus di prodi apa, kelas ada berapa kelas, berapa jumlah mahasiswa, berapa SKS yang tercantum di SK kita mengajar. Itu. Yang diupload adalah SK mengajarnya. Tuliskan nomor SK-nya. Artinya bukti otentiknya ada di nomor SK, ya. Filenya itu ada di lampiran. Itu. Jadi artinya ketika asesor mengecek baris pertama, dia akan ngecek, oh nomor SK segini, filenya ini, betul. Ada pertanyaan Pak? Ya. Izin tanya dari Supriyanto dari Pagar Alam, masalah kemampuan laptop yang support, pertanyaannya untuk OS PC-nya minimal apa ya Pak? Windows 7 bisa nggak? Office komputernya bisa nggak Office 2010? Oke, Windows 7 bisa. Bisa. Ya. Yang di Bapak yang di belakang justru ketinggian, kecanggihan. Tidak terdetek dia jadinya. Jadi filenya tidak mau dibuka di Windows berapa? Windows berapa itu Pak? 10 ya? Windows 10. Ya. Windows 7 bisa dibuka, Pak. Windows 7. Ada pertanyaan sampai sini, Bapak Ibu? Sebelum dilanjut. Oke. Beban kerja itu bukti penugasan sama SKS. SKS yang pertama, ini adalah SKS yang ada di dalam SK Bapak Ibu. Ya, SKS yang kolom pertama ini, nggak kelihatan ya. Ini adalah SKS yang ada di SK Bapak Ibu. Paham ya? Masa penugasan misalnya ganjil 2022-2023 atau genap 2022-2023. Oke. Kinerja, jadi kolom ini dipisah antara BKD dengan LKD kalau Bapak Ibu melihatnya, ya. Kolom ini ada BKD sebelumnya, sebelahnya BKD LKD. Oke. Di kinerja, bukti dokumennya itu harus ada DPNA. Apa DPNA? Daftar penilaian nilai akhir mahasiswa. Apa saja isinya? Absensi mahasiswa dan nilai mahasiswa. Harus ada kita. Karena itu bukti otentiknya bahwa Bapak Ibu mengajar. Kalau Bapak Ibu di pertemuan RPS-nya, jadwal timnya ada 8 kali Bapak Ibu masuk, maka akan terlihat di sini, apakah betul 8 kali Bapak Ibu mengajar di mata kuliah tersebut. Itu. Ya. Dari DPNA ini, daftar presensinya. Ya, daftar presensinya, formatnya bebas, itu tergantung dari kampus masing-masing, kembali ke kampus masing-masing. Oke. Nah, SKS yang di belakang ini adalah tugas asesornya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, saya ngisi 2 SKS nih, ya, dengan 1 mata kuliah di program studi A, 1 kelas isinya 31 mahasiswa dengan SK 2 SKS. Asesor saya menilai saya 1 SKS. Padahal kita berharap lebih ya, Bapak Ibu ya. Berharap kita lebih, tapi ternyata hanya 1 SKS. Perhitungannya pihak asesor yang tahu. Makanya terkadang ada beberapa asesor yang tidak sama penilaiannya, asumsinya tidak sama, saya kurang tahu di mananya, tapi mereka punya buku sakti sendiri untuk menilai itu karena mereka sudah sudah diberikan pelatihan. Jadi percayakan sama mereka, percayakan sama asesornya, ya. Jadi SKS yang terakhir di kolom terakhir itu di kolom kinerja itu asesor yang akan mengisinya. Oke. Terus rekomendasinya kalau kita pelaporan di akhir semester,
Tidak ada hutang lagi berarti kita kan statusnya adalah selesai. Itu. Nah, sampai sini. Kalau Bapak Ibu ada berapa mata kuliah, berarti banyak di bawah. Lumayan ya untuk SKS-nya. Setelah kita simpan, setelah kita simpan, maka kolom akan bertambah secara otomatis Pak ke bawah. Pak, aku nak ngedit, tinggal diedit saja, nanti tinggal klik simpan. Aku nak ngapus Pak, ya tinggal dihapus. Oke, bisa lanjut ya. Kalau kecepatan mohon diinstruksikan. Bisa lanjut ya Bapak Ibu? Saya sudah melihat 3 kerutan di kening soalnya. Ini 2016 Bapak Ibu, kami kemarin ini masih enak, masih tampilannya masih enak ya. Di handphone itu siap kela cam scanner, aplikasi cam scanner, ya, ceklek, nyeken, langsung ceklek. Jangan sistem kebut semalam. Kita ngomong ke mahasiswa, jangan sistem kebut. Kita pelaporan pas di akhir, ya, itu. Oke, bisa lanjut ya. Jadi semakin banyak bukti yang Bapak Ibu lampirkan, itu akan menambah penilaian tersendiri bagi asesornya. Ya, DPNA misalnya ada, Bapak Ibu bisa nggak masalah, daftar hadir, daftar nilai UTS UAS misalnya, daftar penugasan misalnya, boleh, nggak masalah. Oke, lanjut Pak. Next slide. Nah, ini bagian penelitian. Sebelum lebih dalam ke bagian penelitian, saya bisa sedikit cerita pengalaman Bapak Ibu. Kebetulan saya di kampus juga menjadi reviewer internalnya. Untuk start dari sini, karena Bapak Ibu sudah tersertifikasi, termasuk yang di Zoom, untuk start dari sini ke depan, kita tinggalkan melakukan publikasi yang tidak terindeks Sinta. Tinggalkan itu. Mohon tinggalkan itu. Jangan mentang-mentang, cari aman, yang penting publis. Kenapa tidak boleh? Bukan tidak boleh sih sebenarnya. Satu, kumnya kecil, bahkan tidak dianggap. Ya, itu. Kalau terakreditasi Sinta 6, enggak masalah. Atau Sinta 5 lah, enggak masalah. Yang penting terindeks. Indexingnya ada. Itu, ya. Jadi ke depan jangan hanya sekedar publis, Bapak Ibu. Tidak ada gunanya. Itu poin pertama. Poin kedua, ya, saya rasa tidak terlalu jauh di Kemenak dengan Kemdikbud-Dikti. Poin kedua yang tidak kalah pentingnya, pada saat nanti Bapak Ibu mau mengajukan jenjang akademik yang lebih tinggi, tolong usahakan melakukan penelitian harus menjadi peneliti atau yang pertama. Peneliti yang pertama. Beberapa teman di kampus kami, penelitiannya banyak Bapak Ibu, bahkan internasional. Ketika mengajukan JJA, jenjang jabatan akademiknya, ditolak mentah-mentah. Kenapa? Anda tidak ada satupun menjadi penulis utama. Sakit enggak? Sakit, enggak berdarah. Ya kan? Dia lah pede nih. Dibom penelitiannya, karena dia ngejar lektor 300 misalnya. Dibomnya penelitiannya, dibom. Tapi tidak ada satupun dia menjadi penulis utama. Penulis 1. Semuanya penulis 2, 3, 2, 3. Apa yang dilakukan oleh Kopertis ditolak mentah-mentah. Anda tidak satupun menjadi penulis utama. Artinya kalau kita tanda kutip, Anda kemana? Itu kan ya Bapak Ibu ya? Anda kemana loh? Gitu. Jadi 2 poin ini, yuk, karena Bapak Ibu sudah tersertifikasi, 1, usahakan jangan pernah publis yang tidak ada indexingnya. Yang kedua, dalam 1 semester usahakan 1 publis menjadi penulis utama. Itu sangat penting. Ya, nanti kalau Bapak Ibu melakukan jenjang jabatan akademik lebih enak. Oke ya, bisa lanjut ya. Ini untuk menu yang ketiga. Oke, menghasilkan karya ilmiah, publis tadi, ya. Nah, ini. Sebelumnya, Pak, mohon maaf. Sebelumnya. Nah,
Jurnal-jurnal sekarang kan sudah banyak OJS Bapak Ibu ya. Sudah banyak OJS, banyak grup-grup jurnal. Kita daftar menjadi reviewer dengan editor. Saya sampai sekarang masih tercatat di salah satu OJS jurnal di Klik Universitas Lambung Mangkurat ya. Sama Muhammadiyah UMM, Muhammadiyah Malang, itu saya sampai sekarang SK-nya masih saya pakai. Saya menjadi editorial. Lumayan kumnya Bapak Ibu. Ya. Di internet di grup-grup itu kan banyak tuh dibuka lowongan untuk menjadi reviewer, menjadi editorial. Ikut, ayo ikut. Ya, tapi cari yang sebidang ilmu kita. Ya. Jangan sampai saya orang komputer misalnya, saya mendaftar menjadi reviewer jurnal olahraga misalnya, kan enggak nyambung jadinya. Asesor akan melihat itu, ya. Oke, next Pak. Nah, ini SK reviewernya bisa kita pakai ternyata. Ya, sah karena ada nama kita di situ. Oke? Lihat kumnya. Bukan saya mengajukan, saya melihat di PO BKD, PO PAK, di PAK ini PA BKD, ternyata reviewer itu dan editorial adalah 5 kum ini SKS-nya. Asesor pun menyatakan iya, 5. Asal jurnal tersebut terindeks Sinta. Bukan jurnal yang abal-abal. Terakreditasi lah. Nah, itu ya. Beban kerjanya adalah SK kita, oke. Kinerjanya kita capture saja di halaman mereka, ya. Ada nama kita kan, ada biasanya Bapak Ibu ya. Reviewernya siapa? Di bawahnya ada kan? Editorial timnya siapa? Itu yang di capture. Kalau mujur-mujur Bapak Ibu bisa mengcapture pada saat kita melakukan editing atau mereview jurnal orang. Itu yang di capture. Itu akan menjadi bukti kita, bukti kinerja kita bahwa kita memang benar tercatat di situ. Oke. Ini ya kebetulan saya dapat hibah kemarin. Jadi untuk hibah juga lumayan besar ya Bapak Ibu. Sekarang LPDP sudah buka tuh, ayo. Ya LPDP banyak tuh kalau mau hibah. Ya. Banyak hibah-hibahnya. Dosen kami baru tembus kemarin hibah bersaing. Lumayan ininya. Kalau hibah juga banyak, ada yang bisa kita upload surat tugasnya, terus menjadi luarannya adalah seminar luarannya, laporan dan sebagainya. Jurnalnya, jadi kalau Bapak Ibu mempublikasi jurnal, cukup jurnal saja boleh dimasukkan ke kinerja yang diupload. Ya. Untuk penentuan, lihat hibah saya dari 6, tapi diakui menjadi 3,6. Ya, padahal sudah terindeks Sinta 4, Sinta 4, tapi diakui 3,6 karena hanya PDP, ya, dosen pemula. Oke. Sini, paham Bapak Ibu? Pak, ada pertanyaan misalnya begini, Pak, bagaimana kalau misalnya rekomendasinya belum selesai? Pernah kan kita meneliti yang berkelanjutan? Ada nggak yang meneliti begitu? Jadi semester ini kita neliti tentang misalnya tentang A, belum selesai, lanjut ke semester depan gitu loh. Boleh saja nanti di statusnya dilanjutkan, statusnya bisa dirubah, diselesai tadi, statusnya dilanjutkan. Tapi buktinya apa saja yang sudah dihasilkan itu diupload di sini. Itu. Ada pertanyaan untuk poin ke penelitian. Gimana? Ya, gimana? Jurnal ngajar. Oh, bagaimana kalau hanya jurnal saja? Sebelum menjadi jurnal, itu kan ada laporannya Bapak Ibu. Laporan penelitian. Yang ada surat pengesahan dari LPPM. Betul ya Bapak ya? Ada kita di tempat Bapak Ibu ada tim reviewernya, enggak? Reviewer itu ada buktinya, itu yang diupload. Itu. Yang di sini ya, yang di sini, yang di beban. Tapi yang di kinerja tetap jurnalnya. Pak, bagaimana kalau belum publis? Pernah enggak? Apa menjadi buktinya?
LOA-nya, betul. Ya, itu yang menjadi bukti kita bahwa sudah submit, sudah ACC, hanya tinggal publisnya saja. Itu ya, Bapak Ibu. Sepakat ya, kita tidak boleh lagi mempublis jurnal yang belum terakreditasi. Untuk apa? Capek gitu. Ya. Pak, kan kita belum tahu setahun 2 tahun kakek dia terakreditasi. Iya nanti, tapi kan kita pelaporannya saat ini dong. Betul enggak? Ya, kita pelaporan saat ini. Ada yang sudah tembus Scopus? Sudah Bu, betul. Scopus. Oh kawan. Saya belum juga. Iya. Ya, gimana Bu? Enggak masalah. Enggak masalah. Yang saya sebutkan tadi, 1, kita publikasi harus yang terakreditasi. 2, usahakan dalam 1 semester kita menghasilkan publikasi yang kita menjadi penulis utamanya. 2 hal ini nanti Bapak Ibu pegang pada saat JJA naik pangkat. Bapak Ibu punya 10 publikasi, terakreditasi semua. Tapi 1 pun tidak ada penulis utama, maka tidak akan di-approve. Yakinlah. Tidak akan di-ACC. Kenapa tidak akan di-ACC? Lah, Bapak Ibunya kemana? Kok jadi penulis 2? Kok menjadi penulis 3? Artinya kan, walaupun kita kerja kan orang yang menilai kan tidak tahu urusan itu, Bu. Itu yang bikin kita ini kan. Jadi sebaiknya dalam 1 semester, boleh ikut rekan yang lain, tapi yang kita sendiri harus ada. Harus ada. Untuk melancarkan kita ke depan, Bu. Ya, itu pengalaman kami. Gitu. Ya, gimana Pak? Masih diakui. Statusnya masih diakui. Bapak Ibu tidak submit pun penelitiannya ditaruh di perpustakaan, itu masih ada nilainya. Masih ada nilainya, Pak. Kita menghasilkan publikasi, tapi tidak kita menghasilkan penelitian, tapi tidak dipublikasi. Artinya kan hanya disimpan menjadi arsip kita dan LPPM sama perpustakaan misalnya. Ada nilainya nggak sih, Pak? Ada. Ada, Pak. Ya. Ya. Publis ya, betul. Enggak masalah, ada Pak. Ada nilainya. Tapi untuk kedepannya, nah kedepannya ini minta kita sama-sama komit supaya Bapak Ibu jangan kaget nanti. Tahu-tahu berkas ditolak. Loh Pak, aku jurnalnya internasional loh. Jurnal aku terindeks Q3, Q segala macam lah ya. Kok ditolak? Lihat dulu, adakah Bapak Ibu menjadi penulis pertama? Itu syarat mutlak. Ya, syarat wajib mutlak. Oke? Ada lagi Bapak Ibu? Atau di Zoom? Ada pertanyaan Pak? Di Zoom? Oke. Bisa next Pak? Nggak ada kosong ya? Baik, bisa lanjut berarti. Ini untuk pengabdian kepada masyarakat. Ada 1 sampai 5. Ada 1 sampai 5 ya. Oke. Kalau kita lihat mungkin ada saya mengaitkan yang Pak Apandi narasumber pertama tadi ya. Bahwa ada beberapa kegiatan masyarakat yang bisa kita jadikan pelaporan. Tapi mohon difilter apakah itu ada kaitannya dengan keilmuan kita atau tidak. Mohon difilter itu. Jadi artinya jangan semuanya masuk galau ke sini. Tidak. Ya. Kalau ketua RT mungkin masih lah. Tapi kalau ketua 17-an, panitia ke-17-an saya rasa tidak ada kaitannya dengan ini. Sepakat nggak kita? Ya Bapak Ibu ya. Itu. Jadi tidak semua yang ada di situ bisa kita jadikan sebagai referensi begini, ya. Itu. Nah, kalau kita lihat yang pengabdian kepada masyarakat menduduki jabatan pimpinan, nah ini yang kadang-kadang bikin rekan-rekan Bapak Ibu menjadi terlena. Kan saya punya SK Ketua LPPM, kan saya menjadi Ketua Kaprodi, tidak melakukan pengabdian.
Kalau Bapak Ibu tahu, pada saat kita mengajukan JJA, tidak ada toleransi sebenarnya SK tersebut. Yang ditanya adalah mana hasil PKM-nya. Kan gitu kan? Mana hasil penelitiannya, mana hasil publikasinya. Itu yang kadang-kadang bikin kita terlena. Gitu. Terus melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian, memberikan penyuluhan. Nah ini ceramah-ceramah sesuai dengan bidang ilmu Bapak Ibu. Ya, kalau kami mungkin kebanyakan ke masyarakat sambil mahasiswa ke lapangan, ya, misalnya mengajarkan bagaimana operasi penggunaan komputer pada anak usia dini, gitu. Mahasiswanya ngapoi, gitu, ke kelas ngapoi, kan sama sebenarnya, ya. Jadi satu kali dayung lah bisa semua, ya. Terus memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan. Ini yang saya bilang, saya masuk ke asesornya Kemenparekraf, 1 poin saya. Ya, kalau Bapak Ibu punya duta MBKM, tuh ada yang ikut nggak duta MBKM? Saya masuk Sumbaksel, duta MBKM, kan ada SK-nya, ada surat tugasnya, bisa kita pakai. Ya, MBKM itu. Jadi banyak kegiatan yang bisa kita jadikan sebagai pengabdian. Pengabdian itu bukan menulis hasil saja Bapak Ibu, bukan menghasilkan kayak penelitian, bukan. Tapi pengabdian itu kalau kita lihat poin sama Pak Apandi bilang di POBKD tadi, banyak poin-poin yang bisa kita pakai untuk pengabdian kepada masyarakat. Bukan hanya melakukan penulisan saja, karya tulis pengabdian misalnya, bukan. Tapi banyak yang bisa kita lakukan. Oke, bisa, ya, gimana Pak? Kalau ada surat tugasnya? Iya. Iya, betul, bisa Pak, bisa. Saya jurusan teknik informatika Bapak Ibu, tapi saya asesor CHSE. Ada yang tahu nggak CHSE? Clean, Health, Safety, Environment. Ada hubungannya nggak? Nggak ada. Bisa. Bisa Pak. Iya. Ya. Sampai keluar, yang mengeluarkan sertifikat asesor kami adalah dari Kemenparekraf, itu asli, ya. Ketika saya mengajukan seperti yang begini, ternyata diakui oleh asesor saya. Artinya delegasi lah istilahnya kan, delegasi oleh pemerintah. Adakah kaitannya dengan bidang ilmu saya? Tidak ada sama sekali. Itu. Untuk BKD-nya, SK Bapak atau surat tugasnya. Oke, ya. Untuk LKD-nya, sertifikatnya atau laporan kegiatan. Laporan kegiatan kan ada foto-foto dan sebagainya, atau sertifikatnya, itu bisa menjadi LKD kita. Itu. Yang penting kolom-kolom penjelasannya Pak. Misalnya saya, tim asesor CHSE Kemenparekraf RI tahun. Nah, itu kan jelas tuh. Maka asesor ketika mereview tulisan BKD kita akan sangat jelas. Itu. Paham Pak? Oke. Bagus Pak, bisa dapat situ tuh. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo. Oke, bisa di next Pak. Nah, kalau ini saya menghasilkan laporan ya. Saya menghasilkan laporan. Tidak terpublikasi Bapak Ibu. Tidak terpublikasi yang Bapak tadi sampaikan, apakah tidak karena mengejar waktu sekarang tidak dipublikasi, apakah bisa menjadi laporan? Bisa. Bisa. Ya. Kalau Bapak Ibu menjadi narasumber, ya bisa itu. Berapa jamnya nanti dijabarkan saja di situ berapa. Oke. Next. Nah, ini yang penunjang. Kalau Bapak Ibu melihat sedikit review tentang CV saya tadi, saya anggota dari advertisi. Ada yang tahu advertisi? Ada nggak yang tahu Bapak advertisi? Bukan hanya
dari Dikti loh, Adversity itu Asosiasi Dosen Perguruan Tinggi Swasta se-Indonesia. Dapat apa? ID card. Bisa loh jadi penunjang. Karena kita tergabung menjadi di salah satu forum atau komunitas dosen perguruan tinggi swasta, punya Kemenkumhamnya, ada ID card-nya, bisa kita jadikan ini. Ya. Apa Pak ininya? Apa namanya? Beban ininya, BKD-nya apa yang harus diupload? Kan surat tugasnya ada. Atau tanda registrasi kita menjadi anggota. Bisa. LKD-nya apa? ID card itu yang di-scan. ID card-nya yang di-scan. Kan ada nomor registrasi kita, nomor ID kita, segala macam itu. Itu yang di-scan menjadi bukti kita. Lumayan dapat 1 Bapak Ibu. Dapat 1 kita SKS. Ya. Oke, kita lihat Bapak. Next Pak. Nah, ini. Ya. Pengawas UAS, pengawas UTS. Kan ada SK Galau itu kan? Bisa dijadikan ininya. Tapi jangan kebanyakan penunjang Bapak Ibu. Ya, tahu-tahu penunjangnya ada 20, berlebih beban SKS-nya nanti. Ya. Panitia wisuda bisa. Panitia yudisium 2 SK kan itu biasanya? Bisa. Panitia penerimaan mahasiswa baru boleh. Ya. Kebanyakan misalnya Pak, kami tidak pernah diajak di kantor, di kampus untuk jadi panitia-panitia. Seminar-seminar sudah sangat banyak sekarang. Ya, Bapak Ibu ikut 2 seminar saja sudah cukup. Sudah lebih dari cukup. Ikut seminar. Dapat sertifikat, dapat surat tugas dari kampus, cukup. Untuk penunjang, tidak terlalu banyak penunjang. Karena poinnya 1. Poinnya hanya 1. Itu. Sampai sini, paham? Ada pertanyaan? Boleh. Jadi pendidikan sudah, pengajaran sudah, penelitian sudah, pengabdian sudah, penunjang sudah. Sekarang kita lihat bentuk pelaporannya seperti apa. Boleh di next? Oh ya, sorry. Ini untuk ke lektor, kepala, atau profesor. Ada Bapak Ibu yang di sini? Yang LK? Atau profesor? Oh belum ya. Agak ngeri Bapak Ibu PO BKD sekarang kalau lektor kepala ya bebannya agak ngeri maksudnya bisa tapi lumayan berat gitu loh ya harus begini harus ini tapi lumayan sih ini ya oke berarti ini bisa saya lewatkan ya kalau tidak adakah yang LK atau profesor maka saya buka nanti menunya apa yang harus dilaporkan boleh Mas di next. Calon amin ya Allah. Semuanya calon guru besar profesor. Ya. Ini yang harus dilaporkan untuk lektor ke kepala. Bapak Ibu. Ya. Gimana? Gimana, Pak? Oh, ada. Oh ya. Ya, jadi yang peserta online ini yang harus dilaporkan Bapak Ibu yang lektor kepala atau profesor. Ya. Ini. Minimal berapa tadi? POBKD? Untuk lektor kepala dulu minimal? 1. Guru besar? Kalau tidak Scopus? Minimal? 2 bagi Siko. Ya, itu. Berlakunya berapa? Berapa lama berlakunya? Hah? Seumur hidup, mana ada seumur hidup? Lemak juga seumur hidup ya Pak ya? Tidak usah buat-buat lagi. Berlakunya berapa? Kalau lektor kita lektor ya, lektor kepala, berlakunya? Hah? Sekarang 2 tahun Bu. Kalau kami ya, saya nggak tahu kebijakan dari internal Kepertais atau ini. Tapi kalau kami Dikti diakui 2 tahun. Ya. Kalau kami kan kita tetangguan Pak ya Bu. Kementerian kita kan sama. Mudah-mudahan 3 tahun betul. Mudah-mudahan 3 tahun betul. Ya, mudah-mudahan ya. Ini. Nah, Pak Tri ada pertanyaan Pak. Sebagai panitia pemilu 2024 tingkat desa atau kecamatan bisa atau tidak SK-nya digunakan? Boleh. Ya. Panitia pemilu kan
Pemerintah. Betul, pemerintah. Nah, kalau 17 bingung aku, Bu. tingkat mano. Panitia, susunan panitia 17-an Agustus. Ketua balap karung ibu-ibu misalnya. Maksudnya gini, pertanggungjawaban kita dengan linearitas bidang ilmu kita kemana gitu loh. Ya, yang menjadi garis bawah. Ya. Oke, ada lagi Pak? Boleh di next Pak? Ya. Gimana? Kabiro tugasnya ngapain? Itu dari mana? Dari kampus sendiri? Omeda online swasta ya. Ibu sebagai kabirunya ditunjuk, ada SK-nya, ada surat tugasnya. Nggak apa-apa. Penunjang. Bisa back dulu Pak. Back. Back lagi. Mundur. Mundur lagi. Kira-kira masuk kemana? Kalau organisasi profesi, sesuaikah profesinya dengan kita? Bukan. Kalau pertemuan ilmiah kita berperan aktif, artinya kita diutus oleh kampus untuk pertemuan-pertemuan ilmiah internasional segala macam itu. Menjadi tim reviewer bisa. Nah, bingung kan? Kira-kira masuk ke mana? Tapi kalau Bapak tadi, Pak siapa Pak? Nah, Pak Rahman tadi masuknya kemana? Pak Supratman, masuknya kemana Pak? Bukan, tadi menjadi anggota. Oh ya, di pengabdian, ya betul. Apa? Itu tugasnya ngapain? Apain tugasnya? Ada payung hukumnya nggak forumnya? Kalau ada payung hukumnya, ada SK-nya. Iya. Sekarang berarti masuknya ke badan atau lembaga ini. Maksudnya. Lembaga, kalau dia sudah pada payung hukum kan artinya dia punya lembaga lah ya. Kalau betul. Jangan banyak nian Pak penunjang tuh. Kaki tidak tertunjang. Kan penunjang itu kalau Bapak Ibu ada 3, sudah lebih dari cukup. Tapi lihat, kalau penunjangnya include dengan pengabdian, ya kan ada penelitian pengajaran, ada pengabdian pengajaran, kan gitu kan? Ada yang mix loh, ininya penilaiannya. Kan ada pengajaran murni, penelitian murni, pengabdian murni. Tapi ada yang penelitian plus pengajaran. Ya, di POBKD itu ada pengabdian plus pengajaran juga. Pak, ada pertanyaan Pak? Ya. Bagaimana kalau bentuk buku? Buku Ya. itu ada di mana ayo? Kalau bukunya buku apa Pak? Enggak disebutkan nih Pak. Bukunya sudah publis belum? Buku bias Windows 10 apa nih? Enggak tahu. Kalau bukunya belum publis, kita bingung mau taruh di mana. Tapi kalau kemarin saya buku chapter. Walaupun Bunga Rampai, saya penulis ketiga. Walaupun Bunga Rampai, saya penulis ketiga. Dia buku? Ada yang tahu? Kalau jurnal ISSN. Kalau buku ISBN. Kalau dia sudah terbit ISBN, masukkan di penelitian. Oke, Pak. Kalau dia ber-ISBN. Terbit nggak? Nggak bisa. Apa? Pertanyaan ke selanjutnya. Sama seperti penelitian. Iya. Jadi Pak, pertanyaan Pak. Bagaimana jika hasil karya ilmiah tidak memiliki SK penugasan? Dan apakah SK penugasan penelitian wajib? Wajib.
Kalau kita dalam satu semester, kita mau melakukan penelitian, otomatis kita izin dulu kan? Betul Bapak Ibu? Izin dulu kan? Misalnya ke mana? LPPM. Otomatis kan LPPM akan mengeluarkan. Kita mengajukan surat dulu bahwa kita akan melakukan penelitian di SDX misalnya. Kita ajukan kan ke LPPM, maka LPPM melakukan balasan untuk menerbitkan surat tugas. Surat tugas inilah yang menjadi pegangan kita untuk ke lapangan sama ke ini. Kalau tidak ada surat tugas, tidak bisa. Gitu. Lagi, Tadi, Pak. ya. Jurnal ilmiah bisa digunakan berapa kali BKD atau masanya berapa tahun? Nah, itu yang tadi di di narasumber sebelumnya. Berapa tadi? 3 tahun ya. Ya. Asal sudah terbit ya, asal sudah terbit. Gitu. Tadi terpotong Pak, mohon maaf, gimana? Ya. Terbitnya kan satu penerbitan itu kan dalam satu semester Pak, penerbitannya. Apakah tidak ada pembaruan dalam setiap semester? Di sistem tetap, kalau kami tetap 2 tahun dihitung, tetap. Buku ajar boleh nggak Pak? Kalau dia terbit Bapak Ibu, ingat kalau dia terbit ISBN itu bisa dimasukkan ke penelitian. Tapi kalau dia hanya pegangan kita, jadi cak modul, enggak bisa. Dasarnya apa? Kita mengisi LKD-nya dasarnya apa? Ya, BKD oke kita masukkan, tapi di LKD apa buktinya? Itu. Ya. Lumayan besar kalau ininya. Nah, buku chapter kalau kita mau ikut buku chapter usahakan jangan penulis yang bawah. Hitung-hitungannya lumayan. Saya ada 11 orang. Ya kalau saya urutan 11 lumayan pembaginya. Alhamdulillah saya ketiga gitu loh. Jadi saya ngambil temanya, oh nomor 3. Saya tanya penerbitnya. Kalau saya ambil tema ini saya nomor berapa? Nomor 3 Pak. Oke, ajar. Nomor 3. Ya, itu. Kan banyak tuh. Kalau buku chapter kan ada 12, ada 17. Lumayan. Ada asesor yang sangat jeli Bapak Ibu, pasti dihitungnya dibagi pasti. Satu buku dibagi berapa penulis? Ya 0, sekian jadinya. Ya kan? Kan gitu. Ini ya. Iya, ya. Jadi usahakan penulis bilang sama penerbitnya, kalau saya ambil tema ini, saya penulis ke berapa? Atau ada mungkin dari penerbitnya bilang berdasarkan kecepatan siapa yang mengumpul, boleh bisa jadi begitu. Ada saja sih. Ya. Oke. Oke, ada lagi? Ada lagi Pak? Ya. HKI berapa skornya Pak? HKI. Ya. HKI itu tuh 10. HKI. Sudah ada yang punya HKI semua Bapak Ibu? Banyak ya, gampang ya. Paten? Pak, pertanyaannya. Apa saja yang bisa kita jadikan HKI? Ayo, ada yang bisa jawab? Apa saja yang bisa kita jadikan HKI? Saya pernah ikut lomba poster, flyer di BNN. Alhamdulillah dari sekian pokoknya dari mahasiswa, SMA, sampai orang umum, sampai orang-orang profesional, desain-desain grafis, ikut, saya tembus 10 besar. Flyernya. Bolehkah flyer itu saya jadikan haki? Boleh dong. Kan saya yang desain. Tidak perlu penulisan. Flyernya itu Bapak Ibu, hanya selembar itu saya jadikan haki, tembus. Karena flyer poster itu hak saya yang merancangnya. Ketika ada yang ngeklaim bahwa itu punya dia, enggak boleh dong. Itu. Jadi apa saja yang bisa dijadikan haki, banyak itu. Mungkin kalau Bapak Ibu punya akun haki, bisa lihat kan? Jurnal kita, karya-karya tulis kita, itu bisa dijadikan haki. Naik enggak sekarang? Enggak kan? Tidak naik kan harganya? Berapa? 400 kan Mas? Oke. Cepat lagi. Ya, cepat lagi. Oke. Pak, izin nanya. Ya. Khutbah Jumat masuk di mana Pak ya? Aduh, bingung saya. Khutbah Jumat. Hah? Buku khutbah Jumat. Oh gitu. Ya, mungkin lah. Makanya tadi Pak Apani bilang ada kekhasan mungkin ya. Itu. Yang saya tampilkan ini sebenarnya mungkin sama, saya berharap tidak ada
tidak ada substansi yang hilang ya Bapak Ibu. Ini yang saya paparkan sama Bapak Ibu semua, ini yang sebelah, kementerian sebelah. Tapi inilah yang dipakai untuk pelaporan, setiap pelaporan. Ya. Nah, khutbah Jumat kemana tadi? Pengabdian ya, oke. Asal dokumentasinya jelas, Pak. Iya, betul. Nah, yang sebelum kita ceramahkan mungkin ada surat undangan ya. Nah, surat undangan itu yang bisa kita jadikan bahan buktinya. Bisa nanti. Iya, betul. Ya. Ada lagi? Kalau aku ceramah mungkin tidak percaya, wong. Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Kalau tadi 3 kerutan, sekarang lalu lumayan 5 lah ya. Ya. Baru pertama ya? Ya. Selamat ya Bapak Ibu. Sudah cair? Nanyo bae aku tuh nanyo bae. Hah? Sudah tahu nominalnya? Oh sudah. Hah? Oh belum. Ya sudah. Oh 2 kali. Nomor telepon aku masih ada kan Pak tadi? Apa? Oh. Yang pasti alamat aku masih diingatkan Pak tadi. Nomor telepon aku masih kan. Oke, next. Hah? Boleh. Di awal saja Bapak Ibu, di awal saja memang agak lumayan. Kuncinya adalah satu, siapkan cam scanner saja di handphone. Ketika Bapak Ibu punya SK, dapat surat tugas, scan. Masukkan ke laptop, scan. Masukkan ke laptop. Kalau saya Bapak Ibu, laptop saya buat folder di D, buat folder di D, nama saya. Di dalam nama saya buat laporan BKD. Di dalam laporan BKD saya buat laporan BKD TA 2022-2023. Di dalam laporan BKD itu aplikasi, buat folder lagi, berkas. Jadi kan panjang kan di dalam itu. Tapi kenapa manajemen file dan foldernya penting? Biar tidak pening-pening lagi gitu. Ganti periode, ganti pelaporan, bisa kita tinggal melihat yang lama. Ya. Kalau kita masih ceklek, simpan di My Document, ceklek, simpan My Document. Bingung gitu, yang mana? Kata orang rumah makanlah dulu ya. Kau nih tidak nyingok aku nih. Kau tahu tidak ini ya, kita cair ya. Lah salah pulo. Ya, jadi manajemen file dan foldernya yang harus kita pegang, Bapak Ibu ya. Jangan simpan di C. Sekali lagi jangan pernah simpan di C karena itu akan berdampak pada Bapak Ibu ketika laptopnya crash atau virus. Ya, simpan di D atau kalau punya cloud atau punya Google Drive, simpanlah di situ. Lagi kongko di kafe kan bisa buka. Tidak perlu ininya. Kan bisa simpan di sini. Bisa buka kapanpun dimanapun. Kalau punya cloud atau Google Drive. Ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, next Pak. Next. Nah, mundur lagi. Nah, di bagian 7 yang saya bilang aplikasi ini ada 2. Dalam satu aplikasi ada 2. Satu, kita bisa menghasilkan BKD. Yang kedua, kita bisa menghasilkan LKD. Jadi di sini Bapak Ibu mau cetak apa nih? Rencana beban kerja dosen atau mau cetak laporan kinerja dosen. Oke, next Pak. Nah, ini adalah bentuk laporan rencana beban kerja dosen. Ini logo yang saya bilang tadi Bapak Ibu, logonya akan tampil di atas. Logonya. Formatnya A4. Ini formatnya A4 ya. Ada nama, nomor sertifikat, jurusan dan sebagainya. Ini yang kita input di awal tadi. Oke, ini contoh saja ya. Lalu ada identitas kita yang kita input di awal tadi. Terus ada bidang pendidikan, bidang penelitian dan pengembangan ilmu, bidang pengabdian, penunjang lainnya, menyetujuinya ketua jurusan kita, sebelahnya nama kita. Ini yang laporan rencana beban kerja dosen. Ya.
Oke, next Pak. Ini laporan kinerja dosen. Ada perbedaan sedikit, yaitu adanya surat pernyataan dosen bahwa yang kita input benar dan sah. Tidak katik yang diado-ado ke. Insya Allah. Ya, oke. Perbedaannya adalah ada dosen yang membuat surat pernyataan dan itu di atas materai. Jadi yang di sini, yang di atas nama kita itu pakai materai. Oke. Next Pak. Jadi ada 2 file ya. Kita dapat 2 file PDF. Ini bisa disimpan langsung di print. Oke. Nah, ketika memenuhi, kita berharap tidak ada yang berwarna merah. Ini. M galau, jangan TM. Kalau TM tidak memenuhi. Ya. Berapa tadi? Minimal berapa SKS? 12. Maksimal? 16. Pendidikan berapa? Pendidikan? Hah? Minimal berapa? Ayo, POBKD tadi. 3 sampai? Ya minimal 3. Penelitian? Nah, lihat Bapak Ibu. Ada pendidikan plus penelitian, ada pengabdian plus penunjang. Yang mana Pak? Itu yang kita klik tadi. Yang mananya. Ketika kita menjadi anggota organisasi, maka dia pengabdian penunjang masuknya. Ya kan? Saya menjadi editor, reviewer, maka dia pendidikan penelitian, bukan hanya penelitian. Itu ya Bapak Ibu ya. Ininya. Jadi poin-poin itu, jadi bukan hanya mengajar saja yang akan yang menjadi banyak atau penunjang yang banyak nih ininya. Oke. Dikecilkan Pak, dinormalkan. Oke. Nah, kenormalan gitu itu. Terus. Nah, ini ke bawah sana ya. Oke. Itu ya. Yang LKD tadi yang sudah pernyataan tadi, ketika sudah kita tanda tangan di atas materai, sudah diperiksa oleh asesor tanda tangan kanan kiri, maka diupload di bagian bawah. Bisa enggak kecilin lagi Pak? Dikecilin sedikit lagi. Enggak bisa ya? Di bagian paling bawah itu ada upload LKD sebelum. Nah, ada upload LKD ya, sama lembar pengesahannya. Boleh di next Pak. Ini lembar pengesahannya. Nah, ini lembar pengesahannya. Sama. Tanda tangan, surat pernyataan di atas materai, asesor 1 dengan asesor 2. Ini. Artinya, kita memberikan file sama asesornya ketika disetujui, itu sudah memenuhi semua kriterianya, maka bisa kita print menghasilkan laporan BKD, menghasilkan laporan LKD, lalu lembar pengesahan, baru bisa masuk ke aplikasinya. Oke, next. Oke, sampai sini. Nextnya habis berarti. Baik, saya kembalikan ke moderator ya, Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu.